Salve Sobat Katolik, hari ini kita akan membedah sampai ke akar-akarnya dan menelanjangi satu fenomena raksasa yang seringkali membuat dunia bingung, membuat sebagian orang Kristen malu, dan membuat banyak orang di luar iman justru mempertanyakan, sebenarnya apa yang terjadi dalam kekristenan? Fenomena itu adalah perpecahan yang begitu besar di dalam tubuh kekristenan non-Katolik, khususnya dalam dunia Protestan. Mungkin sobat pernah mendengar atau bahkan berdiskusi dengan teman yang berkata dengan penuh keyakinan, "Kami hanya kembali ke Alkitab, kami tidak butuh tradisi, kami tidak butuh paus, kami dipimpin langsung oleh Roh Kudus." Kalimat ini terdengar rohani, terdengar murni, bahkan terasa membebaskan. Tapi sebagai orang beriman, kita diajak untuk tidak hanya mendengar slogan, melainkan melihat buahnya. Yesus sendiri berkata, "Dari buahnya kamu akan mengenal mereka." Nah, pertanyaannya sederhana tapi sangat penting. Apa buah dari sistem yang mengandalkan tafsir pribadi atas Alkitab? Kalau kita jujur melihat realitas, kita menemukan sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Ada puluhan ribu denominasi yang berbeda-beda, bukan cuma beda nama, tapi beda ajaran, beda pemahaman tentang keselamatan, beda cara beribadah, bahkan kadang saling bertentangan. Ada yang menganggap baptisan bayi sah, ada yang menolak, ada yang percaya keselamatan bisa hilang, ada yang bilang tidak mungkin hilang. Semua mengaku berdasarkan Alkitab, semua merasa dipimpin Roh Kudus. Di titik ini, Sobat Katolik mungkin mulai bertanya dalam hati, kalau Roh Kudus itu satu, kenapa hasilnya bisa begitu banyak dan berbeda-beda? Disinilah kita mulai masuk lebih dalam, bukan untuk menyerang siapapun, tapi untuk memahami kebenaran secara jernih dan jujur. Akar pertama dari perpecahan ini adalah gagasan bahwa setiap orang bisa menafsirkan Alkitab sendiri. Sekilas ini terdengar indah, seperti kebebasan rohani, tapi dalam praktiknya, ini bisa menjadi kekacauan. Karena Alkitab bukan buku sederhana, ia ditulis dalam berbagai zaman, dalam konteks budaya yang berbeda, dengan bahasa yang tidak selalu mudah dipahami secara langsung. Bayangkan kalau setiap orang membaca teks hukum negara, lalu menafsirkannya sendiri tanpa otoritas penafsir. Pasti akan terjadi kebingungan. Yang satu bilang boleh, yang lain bilang tidak boleh. Yang satu merasa benar, yang lain juga merasa benar. Akhirnya bukan persatuan yang terjadi, tapi konflik. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan rohani. Ketika tafsir diserahkan sepenuhnya pada individu, maka kebenaran menjadi relatif. Dan ketika kebenaran menjadi relatif, persatuan menjadi mustahil. Disinilah kita mulai memahami mengapa gereja Katolik sejak awal tidak pernah berjalan sendiri-sendiri. Gereja selalu hidup dalam kebersamaan, dalam tradisi yang diwariskan dari para rasul, dan dalam kesatuan pengajaran. Sobat Katolik, gereja bukan sekedar kumpulan orang yang membaca kitab suci. Gereja adalah tubuh Kristus yang hidup. Seperti yang ditegaskan dalam 1 Timotius, gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Artinya, ada otoritas yang menjaga agar iman tidak terpecah. Lalu kita masuk ke akar kedua, penolakan terhadap otoritas yang diteruskan dari para rasul. Yesus tidak hanya meninggalkan ajaran, tetapi juga membentuk struktur. Ia memilih para rasul dan memberikan tanggung jawab khusus kepada Petrus. Ketika Yesus berkata, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku," itu bukan sekedar simbol, itu adalah fondasi, sebuah dasar untuk menjaga kesatuan umat di tengah dunia yang penuh perbedaan. Tanpa fondasi ini, setiap orang bisa merasa dirinya benar. Setiap komunitas bisa berjalan sendiri-sendiri, dan akhirnya yang terjadi adalah fragmentasi tanpa akhir. Coba lihat dalam kehidupan sehari-hari, ketika dalam keluarga tidak ada figur yang menjadi penuntun, seringkali terjadi konflik, apalagi dalam komunitas besar seperti gereja. Tanpa kesatuan pemimpinan, arah menjadi kabur. Di gereja Katolik, kita punya kesinambungan itu, dari para rasul ke para uskup hingga paus sebagai penerus Petrus. Ini bukan soal kekuasaan manusia, tetapi tentang tanggung jawab menjaga iman tetap satu. Kemudian ada akar ketiga yang lebih dalam lagi, yaitu ego manusia. Ini mungkin bagian yang paling sulit kita akui, tapi juga yang paling nyata. Banyak perpecahan bukan karena perbedaan teologi yang mendalam, tapi karena perbedaan keinginan, ambisi, bahkan luka pribadi. Dalam kehidupan nyata, kita sering melihat ini.
Dua orang yang awalnya melayani bersama, lalu berselisih. Dari situ lahir kelompok baru, lalu kelompok itu pecah lagi, dan seterusnya. Ketika ego masuk ke dalam kehidupan rohani, yang terjadi bukan lagi pelayanan tapi persaingan, bukan lagi mencari kebenaran, tapi mempertahankan posisi. Gereja Katolik memahami kelemahan manusia ini, karena itu ada struktur, ada aturan, ada ketaatan. Bukan untuk membatasi, tapi untuk menjaga agar iman tidak dikendalikan oleh keinginan pribadi. Sobat Katolik, ketaatan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang berat, tapi justru disitulah letak keindahannya. Ketaatan membantu kita keluar dari diri sendiri dan masuk ke dalam kehendak Tuhan yang lebih besar. Akar keempat yang perlu kita pahami adalah hilangnya pusat iman, yaitu Ekaristi. Di Gereja Katolik, Ekaristi bukan sekedar simbol, ini adalah kehadiran nyata Kristus. Ini adalah pusat hidup gereja. Ketika kita menerima Ekaristi, kita tidak hanya berdoa bersama, tetapi benar-benar dipersatukan dalam Kristus. Seperti yang dikatakan Santo Paulus, kita menjadi satu tubuh karena kita mengambil bagian dalam roti yang satu. Bayangkan kekuatan ini, umat Katolik di seluruh dunia, dari berbagai budaya dan bahasa, disatukan dalam perayaan yang sama. Ini bukan sekedar tradisi, tapi misteri iman yang hidup. Ketika Ekaristi tidak lagi menjadi pusat, maka pusat itu bergeser, bisa jadi ke khotbah, ke musik, atau bahkan ke figur pemimpin. Dan ketika pusatnya adalah manusia, maka semuanya menjadi rapuh. Karena manusia bisa berubah, manusia bisa jatuh, manusia bisa mengecewakan. Tapi Kristus tidak pernah berubah. Akar terakhir yang perlu kita pahami adalah kesalahpahaman tentang hanya Alkitab. Banyak orang berpikir bahwa iman cukup berdiri di atas teks kitab suci saja. Padahal Alkitab sendiri lahir dari kehidupan gereja. Sebelum Alkitab dibukukan seperti sekarang, iman sudah hidup dalam tradisi lisan. Para rasul mengajar, umat mendengar, dan iman diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, Sobat Katolik, iman kita tidak berdiri di ruang hampa. Ia berakar dalam sejarah, dalam komunitas, dan dalam bimbingan Roh Kudus yang bekerja melalui gereja. Sekarang mari kita tarik ke kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada di antara kita yang pernah merasa bingung, melihat begitu banyak pilihan gereja, begitu banyak ajaran, begitu banyak pendapat. Kadang kita bertanya, mana yang benar? Di tengah kebingungan itu, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak menciptakan kekacauan. Tuhan adalah Allah yang menghadirkan keteraturan dan kesatuan. Dan Gereja Katolik dengan segala kekurangan manusia di dalamnya tetap mempertahankan kesatuan itu selama berabad-abad, bukan karena hebatnya manusia, tapi karena penyertaan Roh Kudus. Sobat Katolik, ini bukan soal siapa yang lebih hebat. Ini soal di mana kita menemukan kepenuhan kebenaran. Ini soal di mana kita menemukan rumah rohani yang kokoh. Kalau kita sudah berada di dalam Gereja Katolik, itu adalah anugerah besar, tapi anugerah itu harus disadari, dihidupi, dan dibagikan. Jangan sampai kita sendiri tidak memahami kekayaan iman kita. Jangan sampai kita mudah goyah hanya karena melihat sesuatu yang tampak lebih menarik di luar. Karena iman bukan soal kemasan, bukan soal kenyamanan, tapi soal kebenaran. Sekarang mari kita hening sejenak. Apakah selama ini kita benar-benar mencintai gereja kita? Apakah kita sungguh memahami mengapa kita Katolik? Atau kita hanya ikut-ikutan tanpa pernah menggali lebih dalam? Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi penonton. Ia memanggil kita untuk menjadi saksi. Saksi yang menghidupi iman dengan setia, dengan rendah hati, dan dengan kasih. Sobat Katolik, mari kita bertumbuh bersama. Mari kita semakin mengenal iman kita, bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk semakin mencintai Tuhan dan gerejanya. Kalau video ini membantu membuka wawasan dan hati kalian, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada teman-teman, keluarga, atau siapapun yang sedang mencari kebenaran. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentar. Karena setiap dukungan kalian membantu semakin banyak orang menemukan terang iman. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap setia, tetap rendah hati, dan tetap bersatu dalam Kristus dan gerejanya. Salve!